Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Fahira dari kelas 10 6 absen 28. Di sini saya akan membacakan catatan saya mengenai inovasi teknologi biologi. Inovasi teknologi biologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dibagi dua, yang satu berdasarkan perkembangannya. Ada bioteknologi konvensional, bioteknologi modern. Yang kedua, berdasarkan penerapannya. Berdasarkan penerapannya, yaitu ada beberapa bagian, yaitu bioteknologi pangan, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, bioteknologi kesehatan, bioteknologi lingkungan, dan bioteknologi forensik. Yang kedua, ada bioteknologi perkembangannya. Yang A, ada konvensional. Ini adalah fermentasi tidak mengubah sifat pada organisme yang digunakan. Contohnya tape, roti, tempe, dan keju. Yang B, ada modern atau rekayasa genetika atau DNA. Rekombinan mengubah sifat pada organisme yang digunakan. Contoh dari modern, bioteknologi perkembangan modern yaitu vaksin, antibodi, tumbuhan transgenik. Yang kedua, ada bioteknologi berdasarkan penerapannya. Yang A, ada bioteknologi pangan, yaitu ada tape berbahan tape atau singkong, yaitu mikroorganismenya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, ada yogurt atau susu dengan mikroorganisme yaitu Lactobacillus bulgaris atau Streptococcus thermophilus. Yogurt ini kaya akan vitamin A, B, C, E, dan K, dan juga untuk pencernaan dan mengurangi kolesterol serta meremajakan kulit. Yang selanjutnya ada keju susu. Keju berbahan dasar susu, yaitu dengan mikroorganisme Lactobacillus bulgaris atau Streptococcus thermophilus. Selanjutnya ada kecap dengan bahan kedelai dengan mikroorganisme Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Yang selanjutnya ada roti dengan bahan dasar yaitu tepung dengan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae atau disebut ragi atau khamir. Yang selanjutnya ada alkohol dengan berbahan dasar anggur atau biji serealia yaitu dengan mikroorganisme Saccharomyces sp. Selanjutnya ada tauco dengan bahan kedelai dengan mikroorganisme Aspergillus sp. Selanjutnya ada oncom dengan bahan dasar kacang tanah serta mikroorganismenya yaitu Neopospora cytophila. Selanjutnya ada nata de coco dengan bahan dasar air kelapa dan mikroorganismenya adalah Acetobacter psillinum. Yang B, ada bioteknologi pertanian. Kultur jaringan membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu yang baru mempunyai sifat sama seperti induknya. Selanjutnya ada pembastaran atau persilangan. Perkawinan antara dua makhluk hidup yang sejenis tetapi berbeda varietas. Contohnya, padi X memiliki produksi dan tidak cepat rebah. Padi Y memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Padi Z memiliki produksi tinggi, tidak cepat rebah, tahan hama, dan umur panen pendek. Selanjutnya ada hidroponik, teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Yang C yaitu bioteknologi industri. Teknologi biomeditasi adalah proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya menjadi limbah yang kurang berbahaya atau logam berat. Contoh dari teknologi biomeditasi yaitu Xanthomonas campestris atau Pseudomonas foetida. Caranya yaitu melepaskan bakteri secara langsung ke limbah. Yang D, ada bioteknologi pengobatan. Yang pertama ada antibiotik penisilin. Untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur. Kalau untuk vaksin, mikroorganisme yang toniknya sudah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Selanjutnya ada tanaman transgenik. Caranya yaitu ada memotong DNA yang mengandung gen tahan serangan hama.
Yang kedua, bagian DNA yang akan dipotong menggunakan enzim retriksi. Yang ketiga, menyerapkan faktor perantara misalnya plasmid TI atau bakteri Acrobacterium tumefaciens. Plasmid ini DNA bakteri terbentuk sirkuler dan mampu duplikasi secara mandiri. Menggabungkan DNA mengandung gen tahan hama dan plasmid TI menggunakan enzim ligase. Yang keempat, ada memasukkan plasmid TI ke sel tanaman. Contoh tanaman transgenik yaitu jagung yang resisten terhadap hama serangga. Sifat-sifat unggul tanaman transgenik yaitu tahan hama, herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak buruk. Selanjutnya ada cloning. Yang pertama ada mengambil kelenjar mamae dari betina A yang diambil A dadakan nukleus donor. Yang kedua, mengambil sel telur yang ada dalam akuarium dalam domba betina B. Yang ketiga, ada nukleus dan sel telur disatukan menggunakan sengatan listrik. Yang keempat, sel yang disatukan mulai membelah tahap blastula. Yang kelima, embrio pada tahap blastula ini akan diimplementasikan pada rahim domba C. Yang keenam, embrio yang berkembang menjadi seekor domba adalah domba A. Proses ini disebut sebagai cloning atau dikenal sebagai domba Dolly. Yang terakhir, ada bayi tabung. Yang pertama, ada stimulasi ovarium atau memberikan hormon untuk meningkatkan sel telur yang diproduksi. Yang kedua, pengambilan sel telur. USG transvaginal untuk memandu dokter mengambil sel telur menggunakan jarum untuk menghisap folkel. Yang ketiga, ada pengambilan sperma dilakukan pada medium khusus tumbuhan atau fertilisasi. Yang keempat, ada fertilisasi atau pembuatan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur dari dalam cawan atau konvensional. Yang kelima, ada embrio berkembang. Embrio berkembang sampai tahapan blastosit. Yang keenam, ada penanaman embrio. Setelah tahapan blastosit dipindahkan atau ditanam ke dalam rahim selama 3-5 hari setelah pembuatan tersebut dihasilkan penempatan yang sempurna. Sekian catatan saya, cukup segitu. Maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau kurang dimengerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.